Shalom Bapak Ibu Saudara, sekali shalom. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengucapkan hati kita, mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan buat minggu terakhir di bulan ini Tuhan. Terima kasih buat segala penyertaan-Mu. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami ada sampai hari ini Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini Engkau disenangkan, Kau ditinggikan di tempat ini Tuhan. Lewat pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ya Tuhanku, aku hendak
pagi hari ini Engkau senangkan. Kau yang siap memuji Tuhan lagi, lebih lagi. Sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Satu sama kami
Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam firman Tuhan. Insyaallah. Biarlah mulut kami senantiasa penuh dengan pujian kepadamu Tuhan Yesus, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Sampai hari ini kami tidak kekurangan yang baik, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Allah Roh Kudus berdaulat di tengah-tengah kami. Setiap kuasa yang bukan daripada Tuhan yang mencoba mengganggu pemberitaan firman Tuhan, kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Yang mau taklukkan pikiran kami di bawah kaki Kristus. Biarlah kami boleh semakin berakar kuat di dalam Tuhan, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang bersuka cita pada hari ini sekali lagi boleh tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca
Injil Yohanes. Kita baca Injil Yohanes pasal 15, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat 1 sampai 5. Yohanes ditulis oleh murid Yesus yang paling disayangi, murid Yesus yang paling dikasihi dan sangat mengasihi Tuhan Yesus, namanya Yohanes. Bukan Yohanes Pembaptis ya, tapi Yohanes anak Zebedeus. Yohanes 15. Kita baca bersama-sama ayat 1 sampai 5. Dengan suara yang kuat, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. 5. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang pokok anggur dan ranting anggur. Yesus adalah pokok anggur, kita adalah rantingnya. Bapa adalah siapanya? Pengusahanya. Firman Tuhan pada hari ini saya beri judul apa? Pengusaha kebun anggur. Katakan sama saya, pengusaha kebun anggur. Siapa pengusahanya? Akulah pokok anggur, kata Tuhan Yesus. Pokok anggur yang benar. Dan Bapakku pengusaha. Wih, keren. Bapak kita siapa? Pengusaha. Ada pengusaha di tempat ini? Pengusaha jelas bukan PNS ya. Pengusaha adalah orang yang punya usaha, punya toko, punya anak buah gitu, karyawan. Nah itu pengusaha. Yang namanya pengusaha pasti inginnya apa? Cuan, benar? Yang namanya pengusaha pasti ingin profit, laba, cuan, untung. Ada pengusaha yang buka usaha tapi maunya rugi terus? Ada? Tidak ada, tentu saja ya. Karena pengusaha itu tujuannya adalah mencari profit, bukan badan sosial yang ingin memberi. Tapi pengusaha jelas ingin untung, profit, laba. Nah kita juga ingin untung, benar nggak? Saudara, siapa yang ingin untung? Semua mau untung ya. Ada yang ingin rugi. Kita datang ke gereja pasti ingin untung, ingin disembuhkan, ingin diberkati. Benar? Ada yang ingin dikutuk? Tidak ada. Kita datang ke gereja ingin diberkati. Diberkati itu adalah sebuah keuntungan buat kita. Diberkati, sehat, sembuh, mengalami mujizat Tuhan, itu adalah sesuatu yang baik, untung buat kita. Bapa adalah pengusaha kebun anggur. Dia pasti ingin untung, dia ingin profit. Bapa di surga itu adalah CEO, pengusaha. Pengusaha apa? Kebun anggur. Yesus sendiri yang berkata, Bapakku adalah pengusaha kebun anggur. Kebun anggur, kata kebun di dalam bahasa Inggris itu garden. Ternyata kata Taman Eden itu disebut Garden of Eden. Jadi Taman Eden itu Garden of Eden. Jadi kebun itu identik dengan taman. Taman itu biasanya lebih rapih. Kalau kebun kan bisa aja ditumbuhi rumput-rumput liar dan segala macam. Tetapi kalau taman pasti rapih. Ada kebun bunga-bunga, ada taman bunga, ada taman buah, ya, rapih semua. Nah, Bapa adalah kebun anggur yang tertata rapi. Bukankah Alkitab kita pertama kali dimulai di sebuah taman? Namanya Taman Eden. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, manusia itu ditempatkan di mana? Di taman, di kebun. Untuk apa Tuhan menempatkan
manusia di taman untuk santai, tidur-tiduran. Untuk apa Bapak Ibu? Berusaha, mengusahakan Taman Eden, mengolah Taman Eden, memelihara Taman Eden. Taman Eden dikelola, diusaha, dirawat. Tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Supaya di Taman Eden ada apa kira-kira? Ada pohon. Pohon apa? Pohon buah-buahan. Nah, kalau Tuhan berkata, rawat, pelihara, usahakan Taman Eden, artinya Tuhan ingin Taman Eden supaya jadi menghasilkan buah. Oke, saudara paham? Kayak petani di sini, saudara menabur benih, saudara memupuk, mengairi, tujuannya supaya sawah tersebut menghasilkan beras, padi, ya, berbuah. Ada yang punya kebun cengkeh, kebun buah-buahan. Saudara rawat, saudara pelihara, tujuannya supaya berbuah. Begitu juga Tuhan menaruh manusia di Taman Eden, tujuannya supaya taman itu berbuah. Yesus memberikan sebuah perumpamaan di Perjanjian Baru dengan sebuah taman atau kebun. Namanya kebun anggur. Bapa adalah pengusaha kebun anggur. Yesus adalah pokok, kita adalah ranting. Tujuan Tuhan memiliki kebun anggur, tujuan Bapa memiliki kebun anggur supaya apa? Berbuah. Katakan sama saya, berbuah. Tuhan ingin kita berbuah. Bapa seorang pengusaha ingin kebunnya itu berbuah. Yang mengerti katakan amin. Yohanes 15 ayat 2b, kita baca sama-sama. 2, 3, supaya ia lebih banyak berbuah. Jelas. Yang namanya pengusaha tujuannya adalah berbuah, profit, untung. Kalau pengusaha kebun anggur pasti ingin buahnya banyak. Maka Yesus berkata, kalau ranting tidak berbuah harus diapakan? Dipotong dan dibersihkan. Ya. Kalau sudah berbuah, supaya ia lebih maksimal buahnya. Amin. Jadi bukan hanya sekedar berbuah, yang penting saya berbuah, tetapi harus maksimal. Lebih lagi banyak berbuah. Apa itu kebun anggur? Kebun anggur itu melambangkan hubungan kita dengan Tuhan. Kebun anggur itu melambangkan kehidupan kekristenan kita. Sudahkah kita berbuah? Buahnya itu buah pertobatan. Buahnya itu adalah buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buahnya adalah buah jiwa-jiwa. Berapa banyak saudara membawa jiwa datang kepada Tuhan, mengenalkan dia kepada Tuhan. Itu adalah buah yang harus kita hasilkan. Yang mengerti katakan amin. Ini adalah buah. Kebun anggur itu melambangkan pelayanan kita. Yang pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, kebun anggur itu melambangkan pekerjaan, pelayanan kita, bisnis kita. Itu perlu diusahakan. Taman atau kebun itu perlu diusahakan, dikelola, dirawat, di maintenance. Begitu juga kalau saudara punya usaha, saudara punya pelayanan, perlu diusahakan, dipelihara. Contoh, yang punya toko, saudara berjualan pasti kalau punya toko ya. Kan tidak mungkin saudara berjualan asal jualan, pasti ingin memberikan penjualan yang terbaik. Supaya apa? Supaya yang beli puas. Benar? Kalau pembelinya tidak puas, dia akan kapok datang berbelanja di toko Anda. Ya kan? Nah, untuk supaya pembelinya itu puas, Anda perlu mengusahakan. Bagaimana caranya? Minimal pelayan disuruh senyum semua. Kasih yang terbaik, kasih promosi, ya, dikasih bonus. Itu adalah sebuah maintenance, dirawat, dijaga, dipelihara, diusahakan supaya apa? Pelanggan puas,
Dia balik lagi, wah toko ini bagus pelayanannya, walaupun harga lebih mahal, tapi pelayanannya bagus. Itu namanya diusahakan, dipelihara. Yang mengerti katakan amin. Nah itu kalau toko. Kalau pelayanan bagaimana? Anda jangan pelayanan asal-asalan, well ya sudah suara pas-pasan. Harus berusaha lebih lagi. Pemain musik itu sudah skillnya segitu-segitu aja, di-upgrade lagi. Khotbah juga harus di-upgrade lagi. Supaya domba-domba jemaat puas. Lakukan sebuah yang lebih baik lagi. Diusahakan. Di toko, di pelayanan, di usaha, di pekerjaan. Lakukan yang terbaik. Itu namanya mengusahakan. Memelihara. Di maintenance. Kebun anggur bicara mengenai hubungan dengan Tuhan. Kebun anggur berbicara mengenai usaha kita, pelayanan kita, pekerjaan kita. Kebun anggur itu juga bicara mengenai rumah tangga kita, pernikahan kita. Sudah tak berbuah? Bagaimana rumah tangga kita? Bagaimana pernikahan kita? Sudah ada bunga dan buah belum di pernikahan? Atau yang ada duri? Waduh, ketemu istri seperti duri, ketemu suami seperti duri, berantem terus. Di pernikahan juga harus ada buah. Dengan cinta, dengan buah yang baik. Supaya lebih maksimal. Bagaimana caranya? Mulai puji suami, puji istri, dorong anak-anak, motivasi mereka. Lakukan yang terbaik. Yang mengerti katakan amin. Yesus adalah pokok anggur, kita adalah ranting. Yesus itu menggambarkan kehidupan kekristenan seperti lahan kebun anggur, harus berbuah. Nah, kalau tidak sampai berbuah, berarti ada yang salah. Kalau pernikahan kita tidak berbuah, berarti ada yang salah. Kalau usaha kita tidak berbuah, berarti ada yang salah. Kalau pelayanan kita tidak berbuah, berarti ada yang salah. Apa yang harus dilakukan? Harus dipotong kan? Dibersihkan. Yohanes 15 ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, di apa? Katakan sama saya, dipotong. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Jadi kalau misalnya kehidupan kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, usaha kita, rumah tangga kita, yang Tuhan percayakan kepada kita itu tidak berbuah, Tuhan berkata harus dipotong, harus dibersihkan supaya berbuah. Bagaimana caranya? Dibersihkan itu kayak misalnya ranting-ranting yang tidak berbuah, itu dipotong, sakit dipotong, itu namanya diproses. Kita buka Alkitab sebentar ya, Kolose 3 ayat 8-10. Jadi bisa dibantu di multimedia. Kolose pasal 3 ayat 8-10. Bagaimana caranya kebun anggur itu supaya bisa berbuah? Dibersihin, dipotong. Kolose 3 ayat 8-10. Kita baca sama-sama, 2-3. Ya tadi. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata kotor-kotor yang keluar dari mulut. Buang itu artinya dibersihin. Buang itu artinya ya dibuang. Saudara, kalau misalnya di rumah tidak disapu, tidak dipel, 1 minggu, apa yang terjadi? Kotor. Jadi harus dibersihkan, disapu, dibersihkan, dipel. Berapa kali harus disapu dan dipel? Setahun sekali? Hanya 1 kali saja seumur hidup? Berapa kali kira-kira harus dibuang dan dibersihkan? Setiap saat, setiap hari. Kalau rumahnya di pinggir jalan tuh harus setiap hari, karena debu, benar ya? Yang rumahnya di pinggir jalan. Ya kalau rumahnya mungkin agak masuk di dalam, mungkin 1 minggu sekali, karena debunya masih kurang. Debu itu harus dibersihkan setiap hari. Nah, ranting-ranting itu harus dibersihkan. Bukan hanya 1 kali, tetapi
Setiap saat. Apa yang perlu dibersihkan? Kolose 3 ayat 8 tadi katakan, buang, bersihkan. Apa saja? Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut itu harus setiap hari sering-sering dibersihkan. Orang marah itu kan nggak mungkin sekali seumur hidup, benar? Yang namanya marah itu kadang-kadang bisa keceplosan. Itu harus dibuang, diproses. Geram itu murka. Kejahatan, kata kejahatan di sini itu bahasa aslinya adalah bad feeling, perasaan benci sama orang. Nah, itu kejahatan. Jadi kejahatan itu bukan berlaku jahat, tetapi lebih kepada perasaan kesel sama orang, benci gitu ya, marah sama orang, tersinggung. Nah, ini kejahatan. Fitnah, gosip, hoax, itu kan harus terus-menerus dibersihkan. Ini bicara mengenai karakter. Contoh ya, kalau orang dagang gitu ya, tadi kan usaha, toko itu harus diusahakan supaya lebih profit. Nah, contoh, marah. Kalau misalnya yang punya toko suka marah-marah terus, gimana pelanggannya? Males pasti datang. Kalau karyawannya mukanya marah-marah semua, bagaimana pelanggannya? Pasti kapok belanja di situ, benar? Jadi marah itu harus di apa? Dibuang. Pelayan, senyum. Asyir harus senyum ya. Asyir itu kan pelayan. Coba kalau asyirnya mukanya marah-marah terus, kapok datang. Tapi harus senyum, ramah. Shalom, selamat pagi, apa kabar? Wih, disambut. Rasanya senang. Jadi marah itu harus dibuang. Kejahatan, pikiran kotor, suka tersinggung, itu harus terus-menerus dibuang. Mungkin ya, kita ini sebelum bertobat itu suka sekali marah, tapi setelah bertobat marahnya itu harus belajar untuk dikikis. Dari 10 kali dalam 10 hari, jadi setiap hari marah, jadi seminggu cuma 1 kali gitu ya marahnya. Mulai belajar sabar. Nah, itu namanya dibuang, diproses. Tidak langsung loh Ibu. Seminggu sekali marahnya, lalu mulai menurun lagi jadi sebulan sekali. Lama-lama hilang marahnya. Sudah lupa, nggak pernah marah. Jadi harus dibuang. Tersinggung, wah dulu apa-apa tersinggung. Disindir sedikit, dikompah tersinggung. Dalam kul, disinggung sedikit langsung tersinggung, gak datang lagi kul. Dalam pekerjaan disinggung sedikit, wah langsung berhenti kerja. Tapi mulai diproses, dibuang tersinggungnya. Lama-lama sudah lagi tidak tersinggung, punya kebesaran hati, mulai memaafkan. Amin. Itu harus dibuang, Bapak. Kejahatan, bad feeling, perasaan benci sama orang, perasaan tersinggung. Lalu apalagi yang dibuang? Fitnah, gosip, mulai dibuang. Yang tadinya suka gosip orang sehari 10 kali, mulai sehari sekali gitu ya. Lama-lama seminggu sekali, sebulan sekali, terus hilang. Bahaya loh gosip. Waktu kemarin baca kitab Yosua, itu gara-gara gosip suku Israel terpecah belah. Suku Gad, Ruben, setengah Manasye itu gara-gara gosip, dengar kata orang, wah itu mereka nyembah Allah lain, padahal mereka tujuannya baik, bangun mesbah untuk Tuhan. Tapi karena gosip, akhirnya terpecah. Itu mau dibinasakan suku-suku Ruben, Gad, dan setengah Manasye karena kata orang. Itu bahaya Bapak. Jadi harus dibuang lewat sebuah proses. Kata-kata kotor, mungkin dulu sering keceplosan gitu ya, mulai direm. Kata-kata negatif, itu semua harus dibuang. Kita berikutnya masuk ke slide. Jadi untuk menghasilkan buah,
harus diapakan? Dipotong dan dibersihkan. Yang berikutnya, Kidung Agung 2 ayat 15. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil, yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Ini kebun anggur sudah berbunga, artinya sudah bentar lagi berbuah. Tiba-tiba ada rubah kecil. Rubahnya bukan cuma satu, tapi ada banyak rubah-rubah kecil, little. Kenapa kecil? Karena tidak disadari. Saudara tahu kapal terbesar di abad ke-20 namanya Titanic. Tahun 1912 kalau tidak salah. Dengan bangganya arsitek kapal berkata kapal ini tidak bisa tenggelam. Tapi begitu melihat ada sebuah bongkahan es di tengah laut Pasifik atau Atlantik, saya lupa. Lihat hanya sebongkah es kecil, kelihatannya kecil. Maka dia bilang, cuma kecil, tabrak saja. Tidak tahunya di bawahnya itu besar sekali gunung es. Begitu ditabrak, tenggelam. Pikiran kecil, tapi ternyata besar. Rubah kecil, itu artinya mungkin kita tidak sadar dosa itu kecil. Dosa yang kita tidak sadari. Tapi ternyata itu bisa merusak kebun, merusak pernikahan, merusak pelayanan, merusak pekerjaan, merusak usaha kita. Apa saja rubah-rubah kecil. Rubah itu ada banyak. Kalau saudara punya kebun atau punya sawah, biasa ada hama ya. Hama itu seperti tikus, burung pipit begitu ya. Saudara pasti jagai sawahnya. Nah kalau misalnya ada tikus, diapakan itu tikus? Ditangkap terus diapain? Dipelihara. Saudara kalau punya sawah, lalu ada tikus itu kan hama, merusak sawah. Tikus ditangkap, setelah ditangkap diapakan? Dipelihara. Wah, kasih anak lucu gitu, dipelihara diapain? Apa yang dilakukan? Harus dimatikan, dibunuh, dibinasakan. Begitu juga rubah-rubah kecil itu. Itu harus ditangkap dan harus dibinasakan. Karena berbahaya, rubah ini akan tumbuh menjadi besar dan akan mengancam kebun anggur. Rubah itu bukan hanya satu, tapi ada banyak. Proses kehancuran kehidupan manusia itu tidak terjadi secara langsung, kecil. Tidak secara langsung, tapi pelan-pelan. Kita tidak sadar. Makin lama kita makin menurun. Kita tidak lagi maksimal. Kita tidak sadar. Ada seorang penulis berkata, ambillah sebuah panci yang berisi air panas dan taruhlah katak ke dalam panci. Maka katak itu pasti akan loncat keluar. Jadi kalau kita ambil baskom atau panci, taruh katak hidup-hidup, taruh di sana. Ada air panas, itu katak pasti lompat keluar. Tapi kalau katak itu kita taruh di baskom diisi air, airnya itu suhu ruangan. Katak itu akan berenang-berenang. Pelan-pelan saudara panaskan itu air. Dia tidak sadar. Katak berpikir, wah ini kolam air panas. Lama-lama airnya mendidih, dia mati. Begitu juga rubah-rubah kecil. Kita tidak sadar apa yang kita lakukan. Tapi lambat laun itu menghancurkan hidup kita. Ini seperti tipu muslihat iblis. Hidup kita itu hancur oleh apa yang tidak kita sadari, bukan karena apa yang kita sadari. Seperti kapal Titanic, itu hancur karena mereka tidak sadar ada gunung es di bawah. Hidup kita bisa hancur karena sesuatu yang tidak kita sadari. Alias kalau dalam bahasa Inggris itu killing me softly, mati pelan-pelan. Killing me softly. Sama seperti orang merokok ya. Merokok itu ada tulisannya, merokok dapat menyebabkan apa? Sakit jantung, impotensi, kanker. Tapi itu pelan-pelan, benar ya. Saudara nggak mungkin langsung isep rokok langsung mati tiba-tiba gitu, lehernya bolong, kanker. Tidak. Tapi
wah diisap enak, nikmat, tapi pelan-pelan itu menggerogoti. Itu namanya mati pelan-pelan. Rubah-rubah kecil juga sama. Kita tidak sadar, lama-lama digerogoti. Kita buka lagi Alkitab kita di 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Apa yang perlu diperhatikan soal rubah-rubah kecil ini? 2 Korintus pasal 7 ayat yang 1, yang pertama. Saya akan bacakan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita apa? Menyucikan diri kita, dibersihkan dari semua pencemaran. Ada pencemaran jasmani, ada pencemaran rohani. Pencemaran jasmani itu jelas kelihatan, kejahatan. Ada hukumannya, ada hukumnya, bisa dipenjara, itu pencemaran jasmani. Nah, pencemaran rohani itu tidak kelihatan. Saudara tutup rapat-rapat. Jadi rubah-rubah kecil itu bicara mengenai pencemaran rohani. Dosa secara roh yang tidak kelihatan, yang tidak kita sadari. Ada 3. Kalau saya kelompokkan dosa pencemaran rohani itu. Yang pertama itu dosa hati. Atau dosa yang disembunyikan, ditutup rapat-rapat. Dia pikir Tuhan tidak tahu. Dia pikir tidak ada CCTV. Tapi ternyata Tuhan tahu loh. Saudara ingat kisah Daud dan Batsyeba? Saat itu semua orang lagi pergi berperang. Daud sendirian di atas rumah. Dia lihat Batsyeba lagi mandi. Ada orang tidak? Tidak ada. Mereka selingkuh berdua. Perzinahan terjadi. Lalu Daud dengan jahatnya mau membunuh dan akhirnya mati suami dari Batsyeba, Uria. Ada yang tahu? Tidak ada. Dia pikir tidak ada yang tahu. Tapi ada seorang nabi namanya Nabi Nathan datang ke istana diam-diam. Daud, engkau telah berbuat jahat di hadapan Tuhan. Daud pikir udah ditutup rapat-rapat dosanya, tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tegur dia. Bagus Daud bertobat. Kalau Daud tidak bertobat, Yesus bukan dibilang anak Daud. Tapi karena Daud bertobat, makanya Tuhan berkenan sama Daud. Saudara, hari ini kalau kita buat dosa, jangan tutup rapat-rapat. Akui di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita mengaku di hadapan Tuhan. Jangan kita pikir, oh ada yang tahu. Beberapa waktu yang lalu kita baca kitab Yosua tentang Israel melawan sebuah bangsa namanya Ai. Ya, yang baca program Alkitab lagi di kitab Yosua kemarin. Wah, Yosua bangsa Israel itu sedang dalam sebuah euforia, senang habis mengalahkan Yeriko. Tembok Yeriko itu runtuh. Yeriko yang besar itu bisa kalah. Terus tiba-tiba ada suku namanya suku Ai, kecil. Mereka berpikir, wah sedikit orang saja bisa kalah suku ini. Tapi ternyata orang-orang Israel yang menyerang kota Ai itu tunggang langgang. Mereka kalah oleh suku yang kecil. Kenapa? Karena ada satu orang namanya siapa? Akan. Katakan sama saya, Akan. Akan itu apa yang dia lakukan? Dia ambil emas, perak, permata, barang-barang berharga punyanya kota Ai. Dia simpan sendiri. Dia taruh di dalam tendanya. Terus dia gali tanah sedalam-dalamnya. Dia taruh, dia kubur perak di situ. Dia pikir tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Dosa yang ditutup rapat-rapat, salah apapun, Tuhan pasti tahu. Ananias dan Safira di perjanjian baru. Saudara tahu apa dosanya? Dia mencoba mendustai Roh Kudus. Dia pikir, gak ada yang tahu. Seolah-olah dia dermawan, dia berikan harta buat Tuhan. Ternyata
Tidak semua dia berikan. Dia bilang, semua saya kasih. Ternyata setengahnya disimpan. Dia bohongi Roh Kudus. Berdusta. Dia pikir tidak ada yang tahu. Mereka pikir tidak ada yang tahu Ananias dan Safira. Tapi ternyata Tuhan tahu. Jadi jangan sembunyikan dosa, Bapak. Dosa itu harus ditangani. Rubah kecil yang pertama itu bicara mengenai dosa hati atau dosa yang disembunyikan. Yang kedua, rubah kecil itu bicara mengenai dosa bibir. Mazmur 120, kita buka Mazmur 120 ayat 1 sampai 3. Mazmur 120 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Ayat 2. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu dan apakah yang ditambahkan kepadamu? Hai lidah penipu. Rubah kecil yang kedua itu bicara mengenai bibir yang dusta, lidah yang menipu. Beritakan hoax, beritakan gosip, tipu sana, tipu sini, dusta sana, dusta sini. Dosa bibir itu bicara mengenai orang yang lancang mulutnya. Amsal 12 ayat 18. Kita lihat Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Mulutnya itu seperti tikaman pedang. Saudara pernah ketemu orang seperti ini? Tajam banget kalau ngomong, sampai sakit hati. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Orang bijak itu selalu perkataannya, wah tenang, damai. Hati-hati dengan dosa bibir, Bapak Ibu. Jadi mungkin kita suka mengkritik orang, tapi biarkan kritikan itu harus diimbangi dengan 5 kalimat pujian. Satu kritikan harus diimbangi dengan 5 kalimat pujian. Jangan cuma suka tajam kritik, tapi nggak pernah suka memuji orang. Kritikan itu harus diimbangi dengan pujian. Karena kalau tidak pernah diimbangi dengan pujian, itu lama-lama jadi rumah kecil. Rumah tangga itu bisa rusak kalau cuma kritik terus, tapi tidak pernah ada pujian. Nah, di dalam pekerjaan hanya ada kritik terus, tapi tidak pernah ada pujian. Itu bisa rusak. Amin. Yang mengerti kata amin. Jadi harus diimbangi dengan pujian. Ini rubah kecil, dosa bibir. Yang berikutnya, rubah kecil itu bicara mengenai dosa perilaku atau emosi. Firman Tuhan itu banyak bicara soal emosi. Jangan takut, takut itu kan emosi. Jangan khawatir, mengucap syukurlah dalam segala hal, bersukacitalah senantiasa. Kalau kita tidak bisa menguasai emosi, emosinya itu negatif, terus takut, khawatir, Israel tidak akan bisa masuk tanah perjanjian. Tuhan berpesan, jangan kecut, jangan tawar hati, itu emosi. Harus punya emosi yang positif. Rumah kecil itu bisa merusak tanaman. Kita Amsal pasal 15 ayat 17 berkata, Amsal 15 ayat 17, lebih baik sepiring sayur dengan apa? Cinta. Wah, lebih baik sepiring sayur dengan cinta daripada lembutan pun dengan kebencian. Lebih baik rumah kontrak tapi ada cinta daripada rumah gede tapi berantem terus. Amin. Lebih baik ada cinta. Waktu ada cinta, cinta itu bisa dipupuk, dirawat, diusahakan. Nanti akan sama-sama memotivasi, mendorong, mengusahakan jadi lebih baik lagi. Tuhan menaruh kebahagiaan dalam emosi. Bukankah penyebab perselingkuhan di rumah tangga
KDRT itu biasanya faktor apa? Emosi. Faktor emosi penting. Dari cinta jadi benci itu di dalam pernikahan. Sebelum menikah nyanyi lagu Why do birds suddenly appear to one? Every time you walk by, setiap kamu lewat ada burung-burung bernyanyi. Waktu masih pacaran seperti itu. Tapi begitu masuk pernikahan 5 tahun, dari lovely bird jadi angry bird, Bapak Ibu. Habis menikah, baru pertama menikah. Setelah menikah gitu ya, setelah pemberkatan, ada namanya bulan madu atau honeymoon. Tetapi setelah puluhan, belasan tahun menikah, bukan lagi bulan madu, tidak ada lagi madunya. Yang ada bulan-bulanan. Suami jadi bulan-bulanan istri, anak jadi bulan-bulanan orang tua, istri jadi bulan-bulanan suami. Tidak ada lagi bulan madu. Semua karena emosi. Kebahagiaan bukan ditentukan oleh banyaknya uang atau harta, tapi dari faktor emosi. Nah itu dosa emosi, rubah kecil, yang harus kita bunuh, singkirkan. Cara menghadapi little fox atau rubah kecil. Kolose 3 ayat 5-7. Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu. Karena itu apa? Matikanlah. Katakan sama saya, matikanlah. Yang tadi buanglah, yang marah, geram itu harus dibuang, dibersihkan. Nah kalau ini dimatikan, yang namanya mati tidak bisa hidup lagi. Kalau namanya buang itu bisa datang lagi, marah itu bisa tiba-tiba datang lagi. Tapi kalau mati itu harus benar-benar mati. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa saja yang perlu dimatikan? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, serakah. Itu sama dengan penyembahan berhala. Itu harus dimatikan. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jadi saudara, yang perlu dimatikan rubah-rubah kecil itu apa? Itu tadi, ada nafsu, percabulan, kenajisan. Itu harus dimatikan. Mungkin kita tidak sadar, tapi Tuhan tahu. Daud itu punya kecenderungan berbuat dosa. Dia selingkuh dengan istri orang. Tapi begitu dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia mengakui, dia lakukan lagi tidak? Tidak pernah ada dia lakukan lagi. Karena dia sudah akui dan sudah bertobat. Sudah dimatikan. Kita balik ke slide. Rubah kecil, caranya adalah harus dimatikan. Mengatasi rubah kecil ini. Dan yang berikut, supaya kebun anggur kita itu berbuah, kita harus apa? Tinggal di dalam Dia. Katakan sama saya, tinggal di dalam Dia. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam. Bagaimana sih caranya tinggal dalam Tuhan? Artinya Tuhan itu masuk dalam hidup kita. Waktu Tuhan masuk dalam hidup kita, tidak ada lagi yang namanya kepahitan, benci sama orang. Belajar mengasihi, mengampuni. Amin. Waktu Tuhan masuk dalam hidup kita, kita bisa mengaku dosa. Tuhan, saya salah. Saya berbuat dosa, saya melakukan percabulan, saya melakukan dosa perselingkuhan, saya melakukan dosa ini. Saya tutup rapat-rapat, nggak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Yakobus 5 ayat 16, kita baca ayat ini sama-sama. Apa yang harus dilakukan? Kalau Tuhan tinggal di dalam kita, kita pasti bisa. Yakobus 5 ayat 16. Yakobus pasal 5 ayat 16. 2-3. Karena itu hendaklah kamu saling. Jadi dosa itu harus
diakui. Hendaklah kamu saling itu ada interaksi. Jadi bukan kamu sama Tuhan, saya sama Tuhan, Tuhan saya ngaku dosa. Tidak. Jadi kalau orang punya dosa yang tadi, rubah kecil itu, kamu harus mengaku dosa dan saling mendoakan supaya apa? Lihat Daud dan Batsyeba, dia selingkuh. Tidak ada orang yang tahu. Tapi begitu Nabi Nathan datang tegur, Daud akui di hadapan Nabi Nathan atau di hadapan Tuhan? Halo? Dia akui di mana? Hamba Tuhan. Jadi kalau dosa, percabulan, perzinahan, keterikatan, penyelewengan seksual, ya, ada dosa-dosa perzinahan seperti itu nggak cukup hanya ngaku sama Tuhan. Daud itu bisa lepas karena dia ngaku sama hamba Tuhan, sama Nabi Nathan. Kita berkata, kamu harus saling mengaku dosamu supaya apa? Saya dulu pelayanan di HMC sama Pak Niko. Ada seorang anak muda. Sekarang dia sudah menikah, sudah punya anak. Dia cerita. Dia sampai nangis-nangis. Saya jadi fasilitatornya. Dia cerita. Dia seorang agen asuransi. Ternyata dia seorang gay. Dari sejak dia kerja, dia disodomi sama bosnya. Dia cerita, dia nangis, dia ketakutan. Tapi begitu dia cerita, saat ini dia sudah berkeluarga, dia sudah punya anak. Dia sudah pulih. Saya lihat di Facebooknya, wah luar biasa. Kalau Anda tutupi itu terus, kalau Daud tutupi itu terus, itu tidak akan pernah sembuh. Tapi dosa seperti itu harus dibuka. Amin. Harus dibuka. Kalau kita berkata, supaya kamu sembuh, kamu harus mengaku dan saling mendoakan. Kalau Anda mau sembuh, harus mengaku. Berdoa untuk pasangan. Kalau Anda yang sudah menikah, terbuka sama suami, terbuka sama istri. Jangan saling tutup-tutupan. HP-nya, wah rahasia. Suami tidak boleh tahu, istri tidak boleh tahu. Rahasia. Tidak. Semua harus terbuka. Bukankah di Taman Eden Adam dan Hawa semuanya terbuka? Suami dan istri harus terbuka. Saling mendoakan. Ada sepasang suami istri. Istrinya karismatik. Suaminya itu hanya gerejanya itu gereja napas, Natal dan Paskah gitu ya. Jadi gerejanya itu hanya setahun 2 kali, Natal sama Paskah. Terus karena istrinya, ayo Pak kita doa setiap pagi. Mama saja yang doa. Ya sudah mama yang doa. Papanya cuma duduk aja melotot gitu ya. Didoain. Tuhan saya berdoa buat suami saya. Tuhan tolong suami saya. Lembutkan hatinya. Tuhan jamah suami saya. Tuhan lindungi suami saya. Karena suaminya itu pekerjaannya mungkin jadi supir gitu ya. Setiap hari berkendara. Setiap hari istrinya terus berdoa, Tuhan lindungi suami saya, Tuhan tolong suami saya, Tuhan jamah suami saya. Waktu satu kali suaminya lagi berkendara, lagi bawa kendaraan. Karena setiap pagi istrinya itu selalu berdoa, Tuhan tolong, Tuhan Yesus tolong. Itu sudah seperti terekam di otaknya, di bawah sadar. Satu kali waktu dia lagi setir, tiba-tiba ada truk ngerem mendadak di depan. Refleks, dia keluar perkataan apa? Tuhan tolong. Tuhan Yesus tolong. Tanpa sadar, suaminya padahal bukan karismatik. Tapi karena setiap pagi istrinya selalu berdoa sama dia, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Tiba-tiba muncul perkataan Tuhan Yesus tolong. Akhirnya dia selamat dari kecelakaan. Setelah itu dia bertobat. Dia jadi pergi ke gereja sama istrinya. Dia jadi seorang imam yang baik di rumah tangga. Kenapa? Karena saling mendoakan. Ayo saling berdoa di rumah tangga. Di dalam usaha kita mulai dengan doa. Ada amin? Dosa rubah-rubah kecil ini perlu ditangkap.
Caranya, bagaimana kita tinggal di dalam Tuhan. Waktu Tuhan tinggal di dalam kita, kita bisa mengaku dosa. Waktu Tuhan tinggal di dalam kita bisa mengampuni, kita bisa melepaskan pengampunan buat orang yang bersalah sama kita. Kalau ada orang melukai hati kita, pilihannya kan cuma ada dua. Yang pertama kita mau simpan kebencian, yang kedua kita mau lepaskan pengampunan. Benar ya? Orang melukai hati kita, pilihannya bagi kita itu hanya ada dua. Yang pertama kita simpan kebencian sama dia, yang kedua kita mau lepaskan pengampunan. Kan cuma dua pilihan. Kalau saudara tetap simpan kebencian, yang ada adalah jadi sakit. Obat, hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah, hati yang benci, itu bisa merusakkan tulang, jadi sakit. Jadi mari kita belajar mengampuni, belajar untuk melepaskan pengampunan. Kalau Yesus tinggal di dalam kita bisa mengampuni orang lain, kita bisa melepaskan pengampunan. Ada seorang penulis buku yang sangat terkenal, namanya Leo Tolstoy, dia dari Rusia. Satu kali dia suka sama seorang perempuan dan akhirnya menikah. Nama istrinya itu Sofia. Wah, Sofia itu begitu cantik dan akhirnya dia menikah. Nah, si Leo ini dia ingin terbuka apa adanya sama istrinya. Leo ini punya pengalaman masa lalu yang sangat-sangat buruk, yang namanya penulis sangat terkenal. Kehidupannya itu sangat kacau berantakan. Dia berusaha untuk jujur sama istrinya. Waktu dia cerita pengalaman masa lalunya kepada Sofia, Sofia kaget. Masa lalu kamu sangat menyeramkan, menakutkan. Sofia tidak bisa terima itu, padahal sudah menikah. Saking melihat masa lalu Leo Tolstoy yang sangat mengerikan, Sofia itu jadi benci sama Leo. Tidak sangka kamu seperti itu. Padahal masa lalu. Saking bencinya Sofia sama Leo karena masa lalunya Leo. Dia tidak bisa mengampuni, dia tidak bisa melupakan masa lalunya Leo. Akhirnya Sofia itu mati bunuh diri di rel kereta. Ya, ini penulis dunia. Kenapa? Karena mati karena sakit hati. Sakit hati itu bahaya. Harus belajar mengampuni, melepaskan. Orang yang bodoh itu menyatakan sakit hatinya, tetapi orang yang bijak itu mengabaikan cemooh. Kita Amsal berkata. Dan yang berikutnya, yang terakhir, orang yang tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, itu hatinya akan penuh dengan sukacita, hatinya penuh dengan ucapan syukur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bukankah waktu kita gembira, imun tubuh kita naik? Ya dulu kan waktu lagi masa-masa COVID, wah harus sukacita, harus gembira, gitu, supaya imun tubuh naik. Jadi kalau Tuhan ada di dalam kita pasti bisa mengucap syukur, kita bisa bersukacita. Waktu kita gembira, maka Alkitab berkata kita akan menjadi sembuh. Hati yang gembira adalah obat. Jadi waktu kita gembira, kita menjadi sembuh. Jadi jangan tunggu sembuh dulu baru gembira. Amin. Jadi harus gembira dulu baru. Nah, orang terbalik. Sakit tidak mau gembira. Justru sakit harus gembira. Supaya apa? Supaya sembuh. Gembira dulu baru sembuh. Bukan sembuh dulu baru gembira. Nah, orang terbalik. Tunggu sembuh dulu baru gembira. Salah. Hati yang gembira adalah obat kesembuhan. Jadi saudara kalau mau sembuh harus apa? Gembira, bersukacita. Jangan tunggu punya uang dulu baru gembira. Benar? Harus gembira dulu baru punya uang. Benar ya? Saudara kalau jualan gitu di toko harus senyum dulu, padahal belum tentu yang datang itu mau belanja di tempat Anda. Tapi sudah senyum dulu, gembira, silakan. Ya, benar ya?
Harus gembira dulu, baru punya uang datang. Tapi kalau mukanya murung terus, gimana uang mau datang? Uang mungkin takut melihat muka Anda. Jadi harus bersuka cita. Bersuka citalah, bergembira karena Tuhan ada di dalam. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan. Mari kita pelihara kebun anggur. Bapak kita di surga adalah pengusaha kebun anggur. Hasilkan lebih banyak buah dalam hidup ini. Dengan cara bersihkan, dipotong. Dengan cara matikan setiap lubang-lubang kecil dalam hidup ini. Dan yang terakhir, mari kita tinggal di dalam Dia. Belajar untuk mengampuni, mengakui dosa. Bersuka cita, mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan memberkati.